Sekarang mari kita lanjut lagi ke bagian yang berikutnya. Kita lihat mengenai bagaimana gereja Katolik memandang perbedaan yang ada di sekitarnya, terutama yang beragama lain. Perlu dipahami pertama-tama bahwa hidup dalam suasana persaudaraan, saling menjalin relasi, itu merupakan hal yang menggembirakan, membawa suasana situasi sukacita bagi siapa saja. Kita yakini itu. Lalu landasan dari hubungan yang saling bersaudara atau sifat persaudaraan itu adalah landasan dasarnya, yaitu kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang tidak membedakan, kasih yang tulus, kasih yang mau rela berkorban satu sama lain hingga mau terlibat di dalamnya. Nah, dalam pemahaman umat Katolik disadari bahwa persaudaraan itu tidak berarti hanya menjalin relasi dengan sesama umat Kristiani saja. Dalam arti yang lebih luas, semangat persaudaraan dalam Kristianitas adalah menjalin relasi dengan siapa saja. Artinya tidak terbatas, baik sekat agama, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu kini mari kita lihat, silakan teman-teman bisa mempause video ini, silakan baca dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai 13 ini maksudnya ya. Bab 8 ayat 5 sampai 13 kita mau melihat bagaimana inspirasi dari kitab suci memandang tentang situasi perbedaan. Ya, dari situ kita melihat bahwa perwira Romawi oleh masyarakat waktu itu dianggap sebagai seorang yang kafir. Maka menurut adat Yahudi waktu itu haram hukumnya untuk bergaul dengan bangsa kafir seperti orang Romawi itu. Namun demikian, apa tindakan Yesus? Yang menarik di sini adalah bahwa Yesus tidak menolak kedatangan perwira itu. Ia mendengarkan permintaannya, bahkan siap untuk datang ke rumah perwira menyembuhkan apa yang dimintanya. Nah, sekarang Yesus saja mau bergaul dengan orang yang berbeda dengannya. Masa kita menolaknya? Masa kita tidak mau bergaul dengan siapapun? Padahal Yesus adalah junjungan kita, Tuhan kita yang sudah memberikan teladan yang baik kepada kita. Sebagai murid Yesus, kita juga diajak untuk bersikap terbuka dan mau membangun persahabatan dengan semua orang tanpa memandang perbedaan agama atau juga kepercayaan. Secara lebih nyata lagi kita lihat dari sebuah dokumen gereja dengan nama dokumen Unitatis Red Integratio dari artikel 2. Di situ dikatakan, maka gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama lain sambil memberi kesaksian tentang iman serta perhidup Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio budaya yang terdapat pada mereka. Apa artinya itu? Mari kita lihat. Artinya adalah bahwa menjalin relasi dengan orang lain tidak berarti kita harus kehilangan jati diri atau identitas Kristiani kita. Kita tetaplah seorang Kristiani, begitu juga mereka, tetap Islam, tetap Hindu, tetap Buddha, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan dalam relasi dengan orang lain adalah bahwa kita tidak menghasut mereka untuk memeluk agama kita. Itu adalah hal yang perlu diperhatikan supaya kita sebagai bentuk dari kita untuk menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Sekarang kita lihat bahwa apa sih sebenarnya tujuan dari membangun semangat persaudaraan itu. Yang pertama yaitu mengenai bahwa tujuannya adalah membangun harmoni hidup. Harmoni hidup adalah terciptanya kerjasama antar orang seperti gotong royong ketika membangun rumah ibadah, kerja bakti bersama di lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, harmoni hidup yaitu terciptanya suasana hidup yang damai karena saling menghargai. Siapa yang hidupnya ingin berperang dengan yang lain? Saya rasa tidak ada, hampir tidak mungkin. Karena setiap orang menginginkan damai dan tentram di hatinya dalam kehidupan di masyarakat. Yang berikutnya bahwa harmoni hidup itu perlu dijaga karena harmoni hidup itu memberikan energi yang positif, bahwa perbedaan bukan halangan
untuk menjalin kerukunan antar umat beragama. Perbedaan ada untuk dihargai, bukan disalahkan. Ini kita melihat potret yang baik, di mana sepasang saudara kembar, yang satu seorang muslim, yang satu seorang biarawati atau suster dari Katolik. Mereka tetap hidup rukun, saling menjalin komunikasi, relasi satu sama lain, tampak keakraban di antara mereka berdua. Ini juga potret lain, di mana dari pihak gereja Katolik mengucapkan atau datang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada umat agama yang lain. Ini juga sebuah potret di mana seorang pastor dan neneknya adalah seorang muslim, tapi sang nenek tetap ikut hadir dalam perayaan pengukuhan sang cucu ketika menjadi seorang imam. Jadi intinya bahwa kita orang Katolik, kita diajak untuk 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya kita harus menjalin relasi dengan agama yang lain. Inilah negara kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita sudah di penghujung pembelajaran kita, maka ini tugas yang bisa kalian kerjakan. Silahkan dicatat, diamati. Ada yang pertama, apa makna bagimu mengenai perbedaan agama dalam kebersamaan hidup dengan agama lain? Itu yang pertama, silakan dicatat dulu. Lalu yang kedua, ceritakan pengalamanmu ketika menjalin relasi dengan teman, sahabat, anggota keluarga seperti orang tua, kakak, adik, om, tante, nenek, dan sebagainya yang berbeda agama denganmu. Apa yang kamu rasakan? Apa saja yang menarik? Apa saja yang biasa dilakukan? Apa saja yang dapat dilakukan bersama dalam menciptakan hidup yang harmoni? Silakan kerjakan tugas ini, bisa ditulis atau diketik dalam maksimal selembar kertas. Entah itu kertas dari buku yang besar atau kertas dari buku yang ukuran kecil, yang agak kecil. Ingat, maksimal 1 halaman saja supaya saya bisa membacanya dengan sungguh-sungguh. Silakan nanti dikumpulkan, bisa di classroom ini ya, supaya nanti filenya terkumpul semua. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga mendapatkan inspirasi. Semoga kita sebagai umat Katolik berani terbuka menjalin relasi dengan agama lain, dan jangan takut, supaya kita juga bisa menjadi contoh bagi yang lain, bisa menjadi teladan bagi yang lain, untuk membangun kerukunan antar umat beragama, untuk membangun hidup yang lebih damai.